Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Ajaran Dr. Joe Vitale, cara menarik uang. Tahukah Anda, ibu bapak, saudara-saudari, pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, nama Joe Vitale? Ia semula seorang yang miskin papa, tinggal di Amerika Serikat, tetapi berubah total menjadi seorang selebriti dan penulis buku laris Amazon dengan pendapatan triliunan rupiah. Salah satu bukunya berjudul The Attractor Factor, dicetak dan disebar ke seluruh dunia, dan masih banyak buku lain lagi. Saya secara pribadi kebetulan juga pernah berhubungan dengan Joe Vitale ini, walau hanya lewat email saja. Orang yang sangat terkenal itu memberikan formula bagaimana bisa mendapatkan uang banyak, bagaimana dia bisa memiliki mobil mewah. Dan cara yang diberikannya akan saya sampaikan kepada Anda pada podcast ini. Dan saya bisa menilai bahwa cara yang diberikan oleh Joe Vitale ini adalah cara yang sangat masuk akal, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi bukan cara gaib, cara mistik. Dan inilah rumus 7 langkah logis untuk menarik uang. Semua harus ada, dan ke-7 langkah itu harus dilakukan. Langkah pertama adalah ubahlah cara berpikir Anda. Langkah kedua, berilah tanpa mengharapkan kembali. Langkah ketiga, berbelanjalah sebagai seorang yang memiliki uang. Langkah keempat, mintalah bantuan. Langkah kelima, nefilkan tujuan kemakmuran Anda. 6. Berpikirlah selayaknya seorang entrepreneur. Langkah ketujuh adalah bantulah komunitas Anda. Saya akan membahas satu demi satu dari ke-7 langkah ini. Langkah 1, ubahlah cara berpikir Anda. Ini terkait dengan pikiran atau mindset atau keyakinan. Jadi untuk bisa menarik uang, Anda harus senantiasa memikirkan segala hal yang bisa mendukung terjadinya kelimpahan keuangan untuk Anda dan menghindarkan pikiran-pikiran yang membentuk pola atau mindset kemiskinan. Pikirkan hal-hal yang sifatnya adalah ide-ide positif, yang konstruktif, yang membangun, yang membuat Anda semakin yakin bahwa Anda bisa menjadi orang yang bisa menarik uang. Pikiran-pikiran positif itu misalnya bahwa setiap orang berhak untuk punya uang banyak. Setiap orang, ya, termasuk Anda. Yang kedua, Anda bisa memiliki uang banyak. Tak peduli keadaan pandemi saat ini atau resesi saat ini, atau mungkin pekerjaan Anda yang tidak jelas, atau mungkin Anda pengangguran, atau mungkin Anda seorang pemulung. Anda tetap bisa punya potensi, punya kesempatan memiliki uang banyak. Ya, ini kebenaran. Masukkan dalam pikiranmu. Berikutnya, Anda mencintai uang. Kalau ingin menarik uang, harus mencintai uang. Tetapi tidak boleh tamak terhadap uang. Silakan mencintai uang, tapi jangan tamak terhadap uang. Kemudian, tanamkan dalam pikiran bahwa Anda adalah penguasa uang, bukan budak uang. Anda adalah seseorang bos, di mana uang adalah pelayan Anda. Tanamkan pikiran-pikiran positif itu ke dalam hati Anda sehingga menjadi sebuah keyakinan yang baru. Ya. Langkah kedua, memberilah tanpa mengharapkan kembali. Memberi apa? Yang memberi apa yang Anda punya, terutama uang. Ya. Sekalipun Anda sekarang ini dalam kondisi yang secara keuangan sangat terbatas, Anda tetap bisa memberi. Jadilah pemberi yang ikhlas kepada mereka yang membutuhkan. Jangan pernah memberikan sesuatu yang menjadi kewajiban Anda. Anda memberi uang pada anak Anda, yaitu kewajiban Anda. Anda memberi uang belanja pada istri Anda, yaitu bukan memberi namanya. Itu sudah menjadi kewajiban Anda. Jadilah pemberi yang ikhlas kepada mereka yang membutuhkan. Berikutnya, berikanlah kepada pihak yang memberikan Anda inspirasi. Misalnya ke tempat Anda beribadah, itu kan memberi Anda inspirasi. Komunitas-komunitas yang memberikan inspirasi Anda. Yang membuat Anda berkembang secara spiritual, yang membuat Anda semakin matang, ya. Dan juga tentunya Anda harus memberikan sedekah pada fakir miskin.
Ada banyak fakir miskin di sekitar kita, bukalah mata dan berilah kepada mereka. Memberilah, Anda mencintai pada kehidupan ini. Anda ingin berkontribusi pada kehidupan ini. Bukan karena keinginan untuk dilihat orang, supaya dipuji orang, ya, atau mungkin juga pengen kaya raya, ya. Tapi sungguh-sungguh Anda membeli karena keikhlasan, aku ingin membantu kehidupanku. Sebagai rasa syukur bahwa Tuhan mengasihiku, maka aku memberi. Itu saja. Itu adalah cara yang bisa membantu Anda justru memperbanyak uang Anda. Kemudian berilah sesuai kenyamanan Anda, jangan memaksakan. Kalau Anda nyaman dengan uang 100.000, berilah 100.000. Kalau Anda nyaman dengan uang 100 juta, berilah 100 juta. Sesuai dengan kenyamanan Anda, ya. Tetapi lambat laun berikanlah semakin banyak, sehingga Anda punya keyakinan bahwa Anda bisa memberi banyak. Nah, bila Anda bisa memberi banyak, itu berarti Anda punya wadah rezeki, punya kapasitas untuk bisa menarik banyak. Bila Anda memberi dan merasa sukacita, itu bagus sekali. Ya, setiap kali Anda memberi, ada kepuasan dalam batin, itu luar biasa. Ya. Tetapi kalau Anda memberi habis itu menyesal, hindarkan, jangan pernah melakukan hal itu. Anda harus latih sampai Anda bisa memberi dengan sukacita. Atau saat Anda memberi, bangkitkanlah perasaan, nih, aku ternyata bisa memberi, berarti aku ini orang yang mampu, berarti aku punya sesuatu yang lebih, aku punya rezeki yang lebih, aku punya rezeki yang bisa diberikan kepada orang lain. Ya, ulangi itu terus-menerus sebagai sebuah kebiasaan, maka bawah sadar Anda akan terdidik untuk meyakini bahwa Anda memang orang yang lebih. Dan itulah cara bawah sadar untuk menarik kesempatan-kesempatan keberlimpahan berikutnya. Langkah ketiga dari nasihat Joe Vitale ini adalah belanjalah hal yang mewah dalam tanda kutip. Ada kalanya Anda perlu membelanjakan sebagian uang Anda untuk membangun perasaan mewah dalam diri Anda. Membangun perasaan aku mampu, aku merasa lebih dari biasanya, dan seterusnya. Ya. Nah, mewah ini sifatnya relatif, ya, mewah menurut Anda. Ya. Kalau Anda merasa bahwa pergi ke laut itu sebuah kemewahan, ya, dan Anda bisa melakukan, ya lakukan saja. Main ke laut bersama keluarga. Kalau Anda merasa jajan di restoran tertentu, ya, yang menjual makanan-makanan barat misalnya, yang agak mahal, atau restoran Jepang, dan Anda merasa itu mewah, tapi Anda bisa melakukannya, sekali-sekali nggak apa-apa. Hal itu akan sangat baik untuk mendidik bawah sadar Anda bahwa Anda orang yang bisa mengupayakan diri untuk menikmati kemewahan. Ya, bawah sadar akan terdidik bahwa Anda bisa menjadi orang yang mewah, dan bawah sadar akan menciptakan situasi-situasi atau kondisi-kondisi, kesempatan-kesempatan yang mengundang datanya kemewahan-kemewahan yang lebih besar lagi. Jadi ketika Anda belanja hal mewah itu bukan kok mau boros, ya, tetapi sungguh-sungguh memang mau membangun perasaan mewah itu. Jadi dalam hal ini lakukan juga dengan pertimbangan yang rasional. Jangan karena demi kemewahan Anda tiap hari berbelanja yang lux, ya, beli yang mahal-mahal, piknik yang eksotik, ya, nanti akhir bulan nggak bisa makan apa-apa. Ya. Itu berarti kemewahan yang salah, ya, karena tidak dilakukan secara rasional. Bila Anda tidak pernah sesekali bermewah-mewah, coba periksalah apakah itu disebabkan karena Anda takut kehilangan uang. Bisa jadi begitu kan? Bila demikian, Anda dalam bahaya. Sebab bawah sadar itu terdidik oleh sikap Anda bahwa Anda takut kehilangan uang. Bawah sadar akan meresponnya sebagai pernyataan bahwa Anda tidak punya uang, karena Anda takut kehilangan uang. Dengan demikian, bawah sadar akan menciptakan kondisi-kondisi di lingkungan Anda supaya Anda tetap miskin. Itu dia intisari mengapa Anda sesekali membelanjakan diri untuk hal-hal yang mewah. Nah, ketika Anda belanja kemewahan, bangkitlah perasaan, oh, aku bisa belanja barang mewah nih, aku bisa belanja barang-barang lux ini, aku bisa pergi ke tempat-tempat eksotik nih, berarti aku mampu, karena aku punya uang. Nah, bawah sadar akan terdidik oleh karenanya. Langkah keempat, cara menarik uang menurut nasihat Joe Vitale ini adalah beranilah minta bantuan. Ada banyak kesempatan tak terkira di sekitar kita yang menunggu Anda untuk kita
samperin, ya, kita ambil, kita grab. Kalau kita berani membuka diri dan dengan rendah hati minta bantuan. Jadi minta bantuan pada siapapun juga yang bisa membantu Anda untuk mengumpulkan uang yang banyak. Mintalah nasihat para ahli keuangan yang bisa ditemukan di sekitar Anda. Lalu bergurulah pada mereka. Anda bisa bertanya pada pakar investasi, misalnya, ajari saya berdagang emas, Pak. Ajari saya beternak lele. Ajari saya sukses kuliah. Ajari saya berdagang berasnya, dan seterusnya. Beranilah minta bantuan. Itu akan menjadikan Anda seseorang yang memiliki informasi yang sangat banyak dengan cara yang sangat mudah. Mintalah juga bantuan keuangan bila itu memang yang diperlukan. Tidak usah ragu-ragu untuk minta bantuan keuangan. Minta bantuan saudara misalnya, dengan perjanjian tertentu. Minta bantuan pemerintah juga bisa. Misalnya ketika seseorang mendirikan UMKM kan biasa minta bantuan pemerintah, ya, berupa keuangan, ya. Beranilah minta bantuan. Jadi di sini Anda bisa minta bantuan nasihat, bimbingan, petunjuk, informasi, keuangan, bantuan tenaga, apapun itu. Beranilah minta bantuan. Yang semuanya bisa memudahkan perjalanan Anda, upaya Anda untuk mengumpulkan uang. Karena pada prinsipnya setiap orang itu dididik oleh alam ini untuk memberi bantuan kepada mereka yang meminta. Memang tidak setiap orang akan memberikan bantuan. Ada yang memberi, ada yang menolak, ada yang menolak dengan sadis. Tetapi kebanyakan orang dari kebanyakan kasus mereka senang memberikan bantuan. Manfaatkan keadaan ini, ya. Saya sendiri senang memberi bantuan. Saya sering dimintai bantuan nasihat banyak orang dan saya senang melakukannya. Ya, baru-baru ini saya membantu seorang mahasiswa yang menyiapkan studinya ke Manchester karena dia memenangkan beasiswa. Dia minta bantuan saya untuk membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, dia membutuhkan nasihat saya, dia membutuhkan petunjuk-petunjuk saya dan seterusnya. Ia berterus terang minta bantuan dan saya memberikannya, dan itu gratis. Padahal saya tidak begitu dekat dengan orang itu, ya. Pendek kata, rajinlah minta bantuan, jangan merasa rendah diri dalam hal ini, karena minta bantuan adalah hal yang sangat bagus untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan di dalam Anda meraih apa yang Anda harapkan ini. Ada pepatah lama yang mengatakan, you have not because you ask not. Mintalah maka kamu akan diberi. Yang penting adalah minta dengan jujur, dilakukan dengan sopan dan rasional, serta memang punya alasan bahwa Anda memang layak untuk dibantu. Kalau Anda tidak jujur, tidak punya alasan, dan Anda hanya sekedar meminta, ya mungkin Anda adalah jenis pengemis. Dan saya tidak menyarankan Anda menjadi pengemis, ya. Saya menyarankan Anda menjadi seorang profesional. Dan setiap profesional adalah seorang yang meminta. Coba tanyakan pada orang-orang bisnis yang sukses, apa yang dilakukan? Yang dia kerjakan adalah meminta terus. Dan para bawahannya adalah menurutinya dengan cara melakukan apa yang menjadi tugasnya. Jadi kata kuncinya adalah mintalah. Langkah kelima adalah menefilkan tujuan Anda. Menefilkan tujuan atau financial goal Anda, tujuan kemakmuran Anda. Neville di sini adalah nama seseorang yang oleh Dr. Joe Vitale ini disebutkan sebagai melakukan apa yang disarankan oleh Neville ini. Neville menyarankan bahwa setiap tujuan harus divisualisasikan secara imajinatif, disertai emosi sehingga menjadi sebuah drama batin dan itu terimpresi dalam bawah sadar. Ini yang disebut sebagai proses visualisasi. Hanya dalam nasihat Joe Vitale ini dia mengistilahkan sebagai menefilkan. Mungkin karena Joe Vitale ini punya kedekatan dengan Neville, ya, sehingga dia sangat mengidolakan Neville ini. Tapi prinsipnya menefilkan berarti memvisualisasikan. Langkah berikutnya adalah berpikirlah seperti hanya seorang entrepreneur berpikir, yaitu ciptakan arus multiple income. Seorang entrepreneur akan menciptakan arus multiple income, tidak hanya satu sumber penghasilan. Dia selalu akan berusaha mendapatkan atau menciptakan arus-arus kas masuk yang baru. Maka seorang entrepreneur yang sukses, dia itu tidak hanya punya satu unit usaha, bisa bermacam-macam unit usaha.
Nah, coba nanti Anda belajar untuk itu, membuka pikiran untuk membuat variasi-variasi sumber penghasilan di samping penghasilan Anda yang sudah ada, yang menjadi penghasilan pokok. Ya, sehingga Anda akan memiliki sumber income dari berbagai arah, ya, dan akibatnya ya uangnya akan banyak. Salah satu hal untuk itu adalah menggunakan hobi. Ubahlah hobi Anda menjadi hobi yang bisa menghasilkan uang. Jangan hanya hobi yang justru menghilangkan atau menggerus uang Anda, tapi hobi Anda usahakan bisa mendatangkan uang. Dan langkah terakhir adalah bantulah komunitas Anda. Orang yang makmur adalah orang yang berbagi pada sekitarnya, pada lingkungannya. Komunitas bisa berarti keluarga, komunitas sekitar, tempat ibadah, perkumpulan-perkumpulan sosial, organisasi kemanusiaan, organisasi pencinta lingkungan, dan seterusnya. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, itulah secara ringkas 7 langkah cara menarik uang yang disarankan oleh Joe Vitale. Bila Anda merasa bahwa audio ini sangat bermanfaat, silahkan share kepada sanak saudara Hadi Tohlan untuk dipelajari agar mereka berkembang. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Matur nuwun.